Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Martial God Asura Volume 2. Selamat menyaksikan. Bab 293, Mengejutkan Provinsi Azur. Teknik Imperial Sky ini, Imperial Sky Sage memang menemukan hal yang luar biasa. Saat dia melihat Chu Feng yang berjalan di udara seolah-olah sedang berjalan di tanah datar, Qi Feng yang menganggukkan kepalanya dengan kagum. Teknik menahan udara untuk berjalan. Bahkan dia yang melangkah ke alam surga tidak memiliki cara untuk menciptakannya, namun Imperial Sky Sage, dengan budidaya alam mendalam, menciptakan keterampilan bela diri tubuh seperti itu. Itu benar-benar semacam keajaiban. Kakak, meskipun Dugu Aoyun benar-benar dibenci karena dia merobek lengan kepala sekolahku, sepertinya aku sudah bertindak terlalu jauh dengan membunuhnya, kan? Tiba-tiba, Chu Feng berkata dengan sedikit khawatir. Berengsek. Wah, apakah kamu bahkan malu dengan mengucapkan kata-kata itu? Qi Feng yang meringkuk bibirnya dan menatap tajam ke arah Chu Feng. Saat dia menghadapi Qi Feng yang seperti itu, Chu Feng memang agak malu dan dia menggaruk kepalanya sedikit dengan sedikit rasa malu dan dia tidak membantah. Itu karena Qi Feng yang benar. Dengan bagaimana Chu Feng biasanya melakukan sesuatu, membunuh Dugu Aoyun benar-benar tidak banyak. Sebaliknya, dengan mengucapkan kata-kata itu dia tampak asing. Tentu saja, alasan mengapa Chu Feng bertanya secara alami karena dia memiliki pikirannya sendiri. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Yan Yangtian adalah ahli alam surga, dan meskipun kekuatan pertempuranmu bisa naik ke langit dan kamu adalah kelainan, saat menghadapi ahli alam surga, akan sangat tepat untuk mengatakan bahwa kamu adalah semut yang lemah. Sebelumnya, saya belum melangkah ke alam ini jadi saya benar-benar berpikir bahwa rumor tentang dunia ini hanyalah legenda. Namun, setelah melangkah ke alam ini, baru saat itulah saya sangat memahami kesan alam ini. Qi Feng yang pertama menghela nafas, lalu melanjutkan berbicara. Kamu tidak mengenal Yan Yangtian dengan baik. Dia adalah orang yang sangat ambisius. Apalagi setelah dia memasuki alam surga, sarafnya bisa menutupi langit dan dia tidak akan takut pada apapun. Dia tidak akan mengizinkan sekolah yang akan mengancam sekolah Lingyunnya muncul di dalam perbatasan Provinsi Azur. Namun, kekuatan sekolah Azur Dragon Anda meningkat pesat telah muncul dan kekuatan pertempuran Anda yang menentang akal sehat telah terungkap. Tidak masalah jika Anda membunuh Dugu Aoyun atau tidak, dia, Yan Yangtian, tidak akan membiarkan Anda dan sekolah Azur Dragon Anda pergi. Dia juga tidak akan membiarkan orang-orang di sekitarmu pergi. Jadi, jika kamu membunuh Dugu Aoyun, dia, Yan Yangtian, tidak akan membiarkanmu pergi. Jika Anda tidak membunuh, dia, Yan Yangtian, tetap tidak akan membiarkan Anda pergi. Karena dia tidak akan melepaskanmu apapun yang terjadi, kenapa tidak membunuh murid kesayangannya, kan? Qi Feng yang menjelaskan kepada Chu Feng. Kakak, kamu benar-benar masuk akal. Chu Feng mengangguk setuju dan untuk beberapa hal, Qi Feng yang memang melihat mereka lebih teliti daripada dia. Tapi jangan khawatir. Saat ini, saya juga berada di alam surga. Selain itu, saya memiliki rumah Pangeran Qilin di belakang saya, dan rumah Pangeran Qilin memiliki dinasti Jiang di belakangnya. Jadi, selama aku, kakakmu, ada di sini, tidak peduli seberapa gugupnya Yan Yangtian, dia sama sekali tidak akan berani menyerangmu. Qi Feng yang menepuk dadanya dan menjamin. Kakak, kamu juga memiliki ahli dunia lain di belakangmu, kan? Chu Feng terkekeh dan bertanya. Siapa yang Anda bicarakan? Qi Feng yang agak bingung. Spiritualis dunia jubah biru yang hidup dalam pengasingan di lembah 100 belokan. Chu Feng merespons. Oh, setelah mendengar kata-kata itu, Qi Feng yang tiba-tiba mengerti dan setelah itu, dia tersenyum pada Chu Feng
kamu benar. Dia memang ahli yang sangat kuat, tapi dia tidak hidup dalam pengasingan. Dia memahami segalanya di Provinsi Azur lebih baik daripada orang lain. Alasan mengapa dia tetap berada di lembah 100 belokan adalah karena dia ingin mengamati semua yang terjadi di Provinsi Azur karena dia sedang mencari seseorang. Seseorang? Orang apa? Chu Feng penasaran dan erat bertanya. Haha, orang yang sangat luar biasa. Tapi aku tidak bisa memberitahumu. Ini rahasia. Bahkan jika itu kamu, aku tidak bisa mengatakannya. Qi Feng yang membelai janggutnya lalu tersenyum lagi sebelum berbicara dengan Chu Feng. Orang itu adalah harapan dari benua 9 provinsi, dan kamu adalah harapan dari Provinsi Azur. Chu Feng tidak sepenuhnya memahami kata-kata Qi Feng yang, tapi dia tahu bahwa identitas spiritualis dunia jubah biru tidak sederhana, dan orang yang dia cari bahkan lebih tidak sederhana. Meskipun Chu Feng sangat ingin tahu siapa spiritualis dunia jubah biru itu, dan siapa orang yang tidak sederhana itu, karena Qi Feng yang tidak mau berbicara, Chu Feng tidak bertanya lagi. Karena dia menyukai Li Zhangqing, Chu Feng dan Qi Feng yang tidak meninggalkan desa selama beberapa hari terakhir. Dari awal hingga akhir, mereka terus mengamati kondisi Li Zhangqing. Hanya setelah Li Zhangqing terbangun kembali dan setelah tidak banyak masalah dengan lengannya, mereka memulai kembali perjalanan mereka. Dan dengan waktu beberapa hari terakhir, berita Chu Feng membuat keributan di sekolah Lingyun, di pertemuan 100 sekolah, dengan terlebih dahulu memotong lengan Feng Hao dan juga menghancurkan Dugu Aoyun menjadi peti daging yang tersebar di seluruh Provinsi Azur. Karena berita kali ini disebarkan oleh berbagai sekolah kelas 1 di Provinsi Azur, baik dari peringkat yang lebih rendah, murid inti, dan peringkat yang lebih tinggi, para tetua dan kepala sekolah, itu menyebabkan tidak ada yang meragukan kemampuan Chu Feng. Lagi, dan tidak ada yang meragukan kebenaran hal itu. Sebaliknya, mereka sangat mempercayainya dan tidak ragu sama sekali. Di Provinsi Azur, seorang jenius muncul. Monster muncul. Setan yang menakutkan muncul. Itu adalah diskusi yang dibicarakan semua orang. Chu Feng adalah seorang jenius karena bakat kultivasi bela dirinya. Chu Feng adalah monster karena pertarungan kekuatannya yang menentang langit. Chu Feng adalah iblis karena metodenya dalam melakukan sesuatu. Nama terkenal, Chu Feng, menjadi eksistensi yang diidolakan dan ditakuti orang. Banyak orang ingin secara pribadi menyaksikan keagungan Chu Feng. Namun, mereka sangat ketakutan. Dengan satu kata ceroboh, dengan satu tindakan salah, jika itu menyinggung iblis, seluruh keluarga mereka akan dimusnahkan. Iklan oleh Pub Future. Singkatnya, kekuatan Chu Feng tidak hanya dikenali, bahkan menjadi iblis. Tapi bagaimanapun juga, Chu Feng memang dikenal publik sebagai jenius nomor 1 di Provinsi Azur saat ini. Namun, dibandingkan dengan yang lain, orang-orang di kota burung vermilion terjerat dengan berita lain. Chu Feng adalah Tuan Jubah Abu-Abu. Tuan Jubah Abu-Abu adalah Chu Feng. Ini benar-benar berita besar dan hebat surgawi. Di dalam aula utama di Vermilion Bird City, Su Hen dengan penuh semangat berjalan bolak-balik. Wajahnya dipenuhi dengan warna euforia karena dia tidak akan melupakan peringatan yang diberikan Tuan Jubah Abu-Abu pada dirinya sendiri, yang menyatakan bahwa putrinya tidak boleh menikah dengan orang lain selain dia. Awalnya, Su Hen sedang berjuang. Chu Feng adalah seorang jenius, dia memiliki Qi Feng yang mendukung punggungnya, dan dia memiliki perasaan terhadap putrinya. Dia benar-benar ingin menikahkan putrinya dengan Chu Feng. Namun, Pak Jubah Abu-Abu yang tak berperasaan mengancamnya sebelumnya. Itu menyebabkan dia sangat ketakutan dan dia bingung. Tapi sekarang, mereka berdua sangat mungkin adalah orang yang sama. Itu menyebabkan semua perjuangannya sirna, dan yang tersisa hanyalah kebahagiaan tanpa akhir. Ayah, kesampingkan bahwa berita ini belum dikonfirmasi,
bahkan jika Chu Feng adalah tuan jubah abu-abu, apa yang membuatmu sangat senang? Su Mei mengedipkan mata besarnya yang indah dan dengan bingung menatap ayahnya sendiri. Ayah sakit, abaikan dia. Suro menarik lengan baju Su Mei, mencondongkan tubuh ke arah telinganya, dan berkata dengan sembunyi-sembunyi. Haha, Ro kecil, Mei kecil, ada sesuatu yang sudah lama aku sembunyikan dari kalian berdua, tapi aku merasa hari ini adalah waktu untuk memberitahu kalian berdua tentang hal itu. Pada hari itu, setelah Tuan Jubah Abu-Abu memusnahkan keluarga Xiangguan, dia meninggalkan sepucuk surat untukku. Isi surat itu adalah agar dia menikahi kalian dua saudara perempuan. Su Hen berjalan menuju Suro dan Su Mei, menepuk kedua tangannya ke bahu kedua putrinya dan wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Apa? Tuan Jubah Abu-Abu ingin menikahi kita. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah kecil manis Su Mei langsung berubah drastis dan kedua matanya penuh ketakutan. Mereka bahkan lebih takut daripada saat keluarga Xiangguan datang untuk menikah. Karena dia ingat dengan jelas bahwa Tuan Jubah Abu-Abu adalah seorang lelaki tua dan dia kejam. Dia beberapa kali lebih menakutkan daripada keluarga Xiangguan. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa jika karakter seperti itu ingin menikahinya. Haha, Mei kecil, tidak perlu takut. Saat ini, identitas Tuan Jubah Abu-Abu telah terungkap, dan dia adalah Chu Feng. Itu berarti di permukaan, Tuan Jubah Abu-Abu ingin menikahi kalian berdua, tetapi kenyataannya, itu adalah Chu Feng. Su Hen menjelaskan sambil tersenyum. Ayah, jangan bicara omong kosong. Tidak ada bukti untuk berita ini dan Chu Feng tidak pernah secara pribadi mengatakan bahwa dia adalah Tuan Jubah Abu-Abu. Tapi saat itu juga, Suro berteriak dengan marah. Dia juga mendorong lengan Su Hen, menunjuk ke arahnya, dan berkata, "Kamu bukan lagi ayah yang aku hormati di hatiku karena kamu tidak pernah memperlakukan kami sebagai anak perempuanmu. Kami dua saudara perempuan hanyalah pengorbanan Anda untuk kepentingan keluarga." Setelah berbicara, Suro dengan marah mendorong pintu aula terbuka dan berlari keluar. Bab 294, Perasaan Nyata Para Saudari. Suro sedang duduk di puncak menara tinggi di kota burung Vermilion. Dia duduk di tepi menara tinggi dan kakinya yang ramping, panjang, putih, dan indah tergantung di udara. Kedua tangannya diletakkan di atap menara saat dia melihat ke kejauhan. Angin sepoi-sepoi menyapu dan meniup rambutnya yang hitam legam. Itu meledakkan roknya yang cantik, tetapi itu tidak bisa meledakkan wajahnya yang mempesona serta ekspresi depresinya saat ini. Saudari. Tiba-tiba, sebuah suara indah terdengar dan Su Mei muncul di belakang Suro. Mei kecil, kenapa kamu datang? Setelah melihat Su Mei, Suro tampak cukup terkejut dan bahagia, namun di saat yang sama, ada juga kepanikan yang tidak mudah dideteksi. Heh. Su Mei tersenyum manis tapi tidak menjawab pertanyaan Suro. Dengan puff, dia duduk di sebelah Suro. Saat dia dengan manis menyesuaikan sepasang kakinya yang indah, dia mengencangkan hidung kecilnya, tersenyum pada Suro, dan berkata, "Kakak, apakah kamu berharap bahwa Chu Feng adalah Tuan Jubah Abu-Abu itu?" Mengapa menanyakan itu? Di dalam mata indah Suro, kebingungan melonjak, tapi kepanikannya menjadi sedikit lebih kuat. Heh, aku berharap begitu. Saya harap Chu Feng adalah Tuan Jubah Abu-Abu karena saya ingin menikah dengannya. Su Mei memandang ke arah sekolah Azure Dragon saat senyum menawan tergantung di wajahnya yang cantik. Gadis bodoh, keinginanmu akan terwujud karena dia juga sangat menyukaimu. Cepat atau lambat, dia akan menikahimu. Suro dengan lembut mengusap rambut Su Mei karena dia sangat mencintai adik perempuannya. Aku tahu. Aku tahu dia menyukaiku, tapi bagaimana denganmu? Su Mei tiba-tiba bertanya. Apa?
Ditanyakan oleh Sume seperti itu, ekspresi Suro langsung membeku dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Kakak, apakah kamu ingin menikah dengan Chu Feng?" Senyum Sume tidak berubah saat dia terus bertanya. "Aku." Seluruh wajah Suro rumit dan bibirnya yang memikat sedikit terbuka, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat pada saat itu, Sume tiba-tiba melompat ke pelukan Suro dan memeluk Suro dengan erat. Wajah menawannya menempel di tubuh Suro saat dia dengan manis berkata, "Saya harap Anda bisa menikah dengan Chu Feng. Saya sangat berharap Anda bisa menikah dengan Chu Feng. Chu Feng adalah orang yang paling aku cintai, tapi kamu juga orang yang paling aku cintai. Kalian berdua paling kekeluargaan, paling dekat, dan paling aku sayangi. Aku benar-benar berharap kita bertiga bisa bersama selamanya." Kata-kata Sume manis, bersemangat, dan sangat menyenangkan. Bagian terpenting adalah kata-katanya sangat tulus. Kata-kata yang dia ucapkan berasal dari hatinya. Setelah kata-kata adik perempuannya, Suro pertama kali terkejut saat matanya sedikit memerah dan setelah emosi yang tak terkatakan memenuhi wajahnya, dia kemudian membuka lengannya dan memeluk erat adik perempuannya yang berharga dan menempelkan wajahnya ke rambut Sume. Dia tidak berbicara, tetapi wajahnya membawa senyum. Senyum kebahagiaan murni. Setelah luka Li Zangqing pulih, Chu Feng, Li Zangqing, dan Qi Feng yang pergi bersama, tetapi mereka tidak pergi ke tempat yang sama. Li Zangqing kembali ke sekolah Azure Dragon. Saat ini, Chu Feng menimbulkan masalah besar di pertemuan 100 sekolah dan desas-desus dipenuhi di luar. Sebagai kepala sekolah, tentu saja, dia harus kembali untuk mengendalikan situasi. Adapun Qi Feng Yang, dia menerima panggilan dari tuan rumah Pangeran Qilin dan dia dipanggil kembali ke rumah Pangeran Qilin. Berita dia melangkah ke alam surga sudah menyebar. Bagi Provinsi Azur, itu adalah masalah besar, dan bagi kediaman Pangeran Qilin, itu bahkan masalah yang lebih besar. Secara alami, tuan rumah harus memverifikasi kebenarannya. Adapun Chu Feng, dia pergi menuju kota kura-kura hitam. Setelah bertemu dengan pendiri Azure Dragon di makam 1000 tulang, Chu Feng sudah memutuskan untuk meninggalkan Provinsi Azur untuk segera meningkatkan kemampuannya sebagai spiritualis dunia. Jika dia ingin meningkatkan kemampuannya sebagai spiritualis dunia, dia harus mengikuti instruksi dari binatang mengerikan yang misterius dan kuat yang terletak di menara hantu Asura dan menemukan harta karun yang dia tinggalkan. Namun, sebelum meninggalkan Provinsi Azur, Chu Feng memiliki satu hal yang harus dia lakukan, dan pergi menuju kota kura-kura hitam. Dia ingin pergi ke sana dan melihat apakah dia bisa menemukan pintu masuk lain ke makam kaisar dan apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dari dalamnya atau tidak. Itu adalah Chu Feng saat ini sedang duduk di atas elang berkepala putih dan dengan cepat terbang menuju kota kura-kura hitam. Tapi tiba-tiba, dia dengan ringan mengerutkan alisnya, dan setelah itu, dia dengan cepat mengubah arah. Saat dia mengendarai elang berkepala putih, dia terbang ke arah lain. "Berlari! Berlari! Jika kita tertangkap, kita mati. Ah! Aku tidak ingin dimakan oleh benda itu. Pasti sakit." Di dalam hutan di luar perbatasan kota kura-kura hitam, dua anak laki-laki berlari dengan cepat. Di belakang mereka berdua ada macan tutul hutan yang ganas. Kedua bocah itu ketakutan dan mereka bahkan kehilangan sepatu saat berlari. Dapat dilihat berapa banyak kekuatan yang mereka habiskan untuk berlari, tetapi sia-sia karena kecepatan macan tutul hutan terlalu cepat. Seperti anak panah yang baru saja meninggalkan busur, dengan cepat mendekat. Saat ini sedang membuka mulut besarnya yang berdarah dan bersiap untuk makan makanan yang lezat. Wah! Tapi tepat pada saat itu, teriakan yang menusuk telinga terdengar dari langit. Teriakan itu tidak hanya menarik perhatian kedua bocah itu, bahkan macan tutul hutan menghentikan langkah mengejarnya,
mengangkat kepalanya, dan memandang ke arah langit. Pada saat itu, hembusan angin kencang terjadi dan menyebabkan bongkahan batu berhembus. Setelah itu, elang berkepala putih besar turun dari langit, dan dengan desir, Chu Feng melompat turun dari elang berkepala putih dan tiba di depan kedua anak laki-laki itu. Setelah melihat Chu Feng, kedua anak laki-laki itu seolah-olah melihat satu-satunya harapan mereka dan mereka dengan cepat melompat ke pelukan Chu Feng. Mereka dengan ketakutan melihat macan tutul hutan di belakang mereka, seolah-olah mereka memberitahu Chu Feng bahwa kucing besar itu ingin memakannya. Iklan oleh Pop Future. Pada saat itu, macan tutul hutan sedikit ragu. Itu ragu-ragu apakah akan pergi atau terus maju. Pada akhirnya, saat dia menghadapi makanannya yang lembut dan menyenangkan, dia tetap melangkah maju dan masih ingin menyerang. Mengusir. Tapi saat itu, Chu Feng tiba-tiba berteriak eksplosif. Kedengarannya seperti suara normal, namun itu seperti pedang tajam yang tak terlihat saat mereka menusuk macan tutul hutan. Wah, macan tutul hutan meraung kesakitan dan terlempar puluhan meter jauhnya. Segera setelah itu, ia berbalik, dengan gila-gilaan berlari menuju hutan saat tersandung, dan bahkan tanpa menoleh, ia masuk ke dalam hutan. Oke, jangan takut, tidak ada apa-apa di sini sekarang. Chu Feng tersenyum sambil membelai dua anak laki-laki yang berada di pelukannya. Dia bisa merasakan tubuh anak laki-laki yang gemetaran, dan dia bisa merasakan ketakutan di hati mereka. Pof! Tapi saat itu, kedua anak laki-laki itu tiba-tiba berlutut ke tanah dan bersujud kepada Chu Feng. Saat mereka bersujud, mereka berbicara kepada Chu Feng, "Ya Tuhan, kami mohon, tolong terima kami sebagai murid. Ya Tuhan, kami mohon, tolong terima kami sebagai murid. Ayo, bangun untuk berbicara." Sebagai seorang pria, perilaku apa yang langsung berlutut setelah melihat seseorang? Saat dia menghadapi tindakan kedua anak laki-laki itu, Chu Feng tersenyum tak berdaya. Lalu dia pergi untuk menopang mereka. Pada saat itu, Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa penampilan kedua anak laki-laki itu tidak melampaui usia 7 atau 8 tahun. Agar lebih ketat, tulang mereka belum berkembang dan mereka belum mencapai usia kultivasi bela diri. Juga, dari pakaian mereka, dia tahu bahwa mereka adalah beberapa boneka desa yang lahir dan tumbuh secara lokal. Pakaian mereka sangat compang-camping, tapi gaya rambut mereka cukup istimewa. Salah satunya adalah potongan mangkuk standar, satu potongan standar kru. Wajah mereka sangat kuat dan tegas dan itu benar-benar asli. Namun, pada saat itu juga, ingus dan air mata memenuhi wajah muda mereka. Dapat dilihat bahwa mereka benar-benar ketakutan. Saat dia menghadapi dua anak yang lucu, Chu Feng akhirnya tidak tahan. Dia tidak tahan meninggalkan mereka di sini dan tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, mereka adalah dua anak yang murni. Dua kehidupan segar. Jadi, Chu Feng bertanya, "Siapa namamu?" "Huzi." "Anda?" "Niuzi." "Nama yang bagus." Bab 295, Spiritualis Dunia Mesum. Yang berpotongan mangkuk adalah Niuzi, dan yang berpotongan cepak adalah Huzi. Mereka adalah dua anak yang naif dan murni. Mereka dengan serius menjawab pertanyaan Chu Feng, tetapi mereka tidak mengerti mengapa Chu Feng tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa berhenti setelah mendengar nama Niuzi. Tapi itu tidak bisa disalahkan pada Chu Feng. Gaya rambut Niuzi benar-benar terlihat seperti kepala anak sapi dan itu cocok dengan namanya. Bahkan jika Chu Feng tidak ingin tertawa, dia tidak bisa berhenti karena bentuknya benar-benar mirip. Tapi tawa adalah tawa, dan Chu Feng dengan cepat menekan emosinya sendiri. Dia kemudian dengan serius bertanya, "Huzi, Niuzi, kalian berdua jawab dulu.
Mengapa kalian berdua datang ke tempat seperti hutan liar ini, yang jauh di dalam gunung? Ya Tuhan, kami di sini untuk menyelamatkan adik perempuan kami. Kedua anak serentak menjawab meski berbeda mulut. Adik perempuan. Chu Feng sedang berpikir, jika kedua boneka ini masih sangat muda, berapa umur adik perempuan mereka? Ya, adik perempuan kita telah dibawa pergi oleh orang jahat. Kita harus menyelamatkannya dan mendapatkannya kembali. Ya Tuhan, kami mohon, tolong terima kami sebagai murid-Mu dan ajari kami metode ilahi. Saat mereka berbicara secara emosional, Huzi dan Niuzi berlutut dengan Pov lagi. Aku bisa mengajarkan beberapa kemampuan kepada kalian berdua, tapi sebelum itu, kamu harus memberitahuku. Kemana adik perempuan Anda dibawa pergi? Dia dibawa pergi oleh siapa? Chou Feng dengan sungguh-sungguh bertanya. Setelah beberapa pemahaman, Chou Feng akhirnya tahu bahwa Niuzi dan Huzi bersaudara. Niuzi adalah yang tertua, tahun ini berusia 9 tahun, Huzi adalah yang tertua kedua, berusia 7 tahun ini, dan mereka juga memiliki seorang adik perempuan, tahun ini berusia 5 tahun, dan dia dipanggil Niu Niu. Niu perempuan. Ketiga bersaudara itu semuanya tinggal di desa pegunungan di dalam perbatasan kota Kura-Kura Hitam. Desa mereka sangat miskin dan mereka terisolasi dari dunia luar. Jadi, anak-anak itu bahkan tidak tahu apa itu kultivasi bela diri dan tahayul mereka benar-benar berantakan. Saat mereka melihat Chu Feng turun dari langit, mereka bahkan berpikir bahwa Chu Feng adalah orang suci dan dia menggunakan metode ilahi. Adapun mengapa Niuzi dan Huzi terus mengatakan bahwa mereka ingin menyelamatkan Niu Niu adalah karena pagi ini Niu Niu dibawa pergi oleh sekelompok orang yang mengenakan baju besi emas. Dari apa yang mereka katakan, dia dibawa ke kota Kura-Kura Hitam. Tidak hanya Niu Niu sendiri yang dibawa pergi, semua gadis kecil di desa itu dibawa pergi. Mereka pasti orang-orang dari rumah Pangeran Qilin. Keluarga Gong telah dimusnahkan, jadi mengapa masih ada orang-orang dari kediaman Pangeran Qilin yang tersisa di kota Kura-Kura Hitam? Mungkinkah mereka tidak memilih klan baru untuk mengelola kota Kura-Kura Hitam dan mereka sendiri yang mengelolanya? Tapi mengapa orang-orang dari rumah Pangeran Qilin perlu membawa pergi sekelompok gadis kecil yang tumbuh dari desa? Saat itu, alis Chu Feng terkunci rapat, namun dia tidak bisa memikirkan alasannya. Jadi, pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyelidikinya. Tetapi sebelum berangkat, dia mewariskan metode kultivasi kepada Huzi dan Niuzi dan dia juga meninggalkan sejumlah emas bersama mereka. Dia mengatakan kepada mereka untuk kembali ke rumah mereka untuk menunggu, dan bahwa dia akan segera mengirim adik perempuan mereka kembali kepada mereka. Ya Tuhan, terima kasih telah mewariskan metode ilahi kepada kami. Kami pasti akan membudidayakannya dengan penuh dedikasi dan kami tidak akan menyia-nyiakan harapan Anda. Kedua anak itu berlutut ke tanah sekali lagi, dan dengan wajah penuh rasa terima kasih, mereka bersujud kepada Chu Feng. Ho, ini bukan metode ketuhanan. Ini adalah metode budidaya. Selama metode ini dapat dipahami, kalian berdua dapat melangkah ke jalur kultivasi bela diri dan menjadi kultivator bela diri. Juga, aku bukan dewa agung. Tidak ada dewa di dunia ini, dan bahkan jika ada dewa, dewa itu pasti hanya seseorang yang sangat kuat. Chu Feng tersenyum dan mengusap kepala Niuzi dan Huzi, lalu membawanya ke elang berkepala putih. Setelah mengirim mereka kembali ke desa, dia mengubah arah dan bergegas menuju kota Kura-Kura Hitam. Setelah tiba di kota Kura-Kura Hitam, Chu Feng menemukan bahwa daerah itu sebenarnya seperti yang dia pikirkan. Itu sudah ditempati oleh orang-orang dari Qilin Princess Mansion. Sejumlah besar pasukan Istana Pangeran Qilin telah mendirikan kemah di sana dan banyak orang kuat dari Istana Pangeran dikirim juga. Bahkan ada beberapa ratus orang di alam mendalam. Tempat mereka mendirikan kemah adalah bagian terpenting,
bekas kediaman keluarga Gong. Mungkinkah mereka menemukan sesuatu? Chu Feng mengenakan pakaian rumah Pangeran Qilin dan menyelinap ke tempat mereka mendirikan kemah. Setelah melihat-lihat, Chu Feng menemukan dengan gembira bahwa orang-orang dari rumah Pangeran Qilin benar-benar menemukan sesuatu di kota kura-kura hitam. Hal yang mereka temukan adalah hal yang ingin ditemukan Chu Feng. Pintu masuk ke makam kaisar di pegunungan kura-kura hitam. Sebelumnya, ketika Chu Feng tiba di kota kura-kura hitam, dia mencoba mencari-cari pintu masuk ke makam kaisar. Namun, itu sia-sia bahkan dengan kemampuannya, dia benar-benar tidak berdaya. Dia tidak dapat menemukan apapun, seolah-olah pintu masuknya tidak ada sama sekali. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pintu masuk ke makam kaisar berada di dalam kediaman keluarga Gong. Hanya setelah rumah Pangeran Qilin memusnahkan keluarga Gong dan menghancurkan tempat tinggal mereka, mereka menemukan bahwa ada pintu masuk formasi roh yang tersembunyi di bawahnya. Iklan oleh Pu Future. Meskipun rumah Pangeran Qilin tidak tahu bahwa itu adalah pintu masuk ke makam kaisar, mereka masih tahu bahwa itu adalah lokasi harta karun. Jadi, mereka mengirim sejumlah besar orang untuk menempati lokasi itu, dan mereka bahkan mengirim spiritualis dunia jubah abu-abu mereka. Mereka ingin membuka pintu masuk dan mengambil harta karun itu. Saat spiritualis dunia jubah abu-abu disebutkan, Chu Feng juga menemukan alasan mengapa Niu-Niu dan gadis-gadis lain dibawa ke sini. Mereka dikirim ke lokasi di mana spiritualis dunia jubah abu-abu tinggal. Pada saat itu, awan merah berlama-lama di sekitar ufuk barat dan malam akan turun kapan saja. Pekerjaan yang dilakukan rumah Pangeran Qilin untuk membuka pintu masuk formasi roh juga berhenti. Chu Feng, dengan identitas sebagai penjaga rumah Pangeran Qilin, mencari kediaman spiritualis dunia jubah abu-abu. Dengan kekuatan pendeteksiannya yang tajam, dari jauh, Chu Feng bisa mendengar suara-suara diskusi berikut dari tenda tempat kepala penjaga berada. Benda tua ini. Setiap hari, dia menyuruh kami berkeliling seperti anjing, tapi setelah berhari-hari, dia bahkan tidak bisa membuka pintu masuk Spirit Formation. Setiap hari, orang tua cabul ini ingin kita menemukan beberapa gadis manis dari desa di luar kota kura-kura hitam untuk dia najiskan. Aku benar-benar merasa berdosa setelah melihat begitu banyak gadis kecil mati karenanya. SSST, kalian semua diam. Dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu dan dia memiliki kekuatan deteksi yang sangat kuat. Jika kata-kata Anda didengar olehnya, Anda semua akan mati. Beberapa kepala penjaga diam-diam bergumam di antara mereka sendiri saat mereka minum bir di tenda. Brengsek! Alasan mengapa mereka menangkap begitu banyak gadis adalah karena alasan ini. Saat itu, Chu Feng yang mengetahui kebenaran mengepalkan tinjunya dari kemarahan dan tanaman merambat biru terus bermunculan. Setiap hari, dia mencemarkan beberapa gadis kecil sampai mati. Jika itu tidak sesat, apa itu? Setiap orang yang memiliki sedikit sifat manusia sama sekali tidak akan mampu melakukan itu. Namun rumah Pangeran Qilin, penguasa Provinsi Azur bahkan telah membantu seseorang melakukan hal-hal jahat seperti itu. Tidak ada perbedaan antara itu dan ajaran iblis. Itu menyebabkan Chu Feng menjadi marah tanpa henti dan dia bahkan lebih kecewa dengan rumah Pangeran Qilin. Berpikir ke titik itu, Chu Feng tidak bisa membantu mempercepat kecepatannya menyelinap. Setelah beberapa saat bergegas, dia akhirnya tiba di kediaman spiritualis dunia jubah abu-abu. Karena tempat tinggal keluarga Gong sudah menjadi puing-puing, tempat tinggal mereka semua adalah tenda. Namun, tenda tempat spiritualis dunia jubah abu-abu tinggal sangat besar. Mungkin karena dia akan melakukan hal-hal mesum, dia menyuruh semua penjaga pergi. Chu Feng dengan hati-hati mendekati dan dia menemukan bahwa ada formasi roh tersembunyi yang diletakkan di luar tenda. Metodenya memang hanya bisa dilakukan oleh spiritualis dunia jubah abu-abu, tapi tidak sulit bagi Chu Feng.
Chu Feng dengan sangat mudah membuka formasi roh yang diletakkan oleh spiritualis dunia. Segera setelah dia membuka formasi roh, wajah Chu Feng langsung sangat berubah dan api amarahnya yang dia tahan dengan paksa melompat keluar dengan deru. Dia bisa mendengar suara beberapa gadis kecil di dalam tenda. Namun, itu bukanlah tawa polos yang tidak mengandung kejahatan. Itu adalah jeritan yang menyedihkan dan ratapan tak berdaya. Bab 296 Membuka Makam Kaisar. Dengan hati penuh amarah, Chu Feng berlari ke dalam tenda. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas melihat ada 9 gadis kecil di dalam tenda. Mereka bahkan belum berusia 10 tahun, dan kebanyakan dari mereka bahkan berusia 5 atau 6 tahun. Saat ini, beberapa pakaian gadis-gadis itu dilepas. Saat mereka meratap, mereka berlari secara acak di dalam tenda dan di belakang mereka, ada seorang lelaki tua yang tidak memiliki seutas benang pun padanya, dan dia saat ini mengejar mereka dengan ganas dan menakutkan. Penampilan lelaki tua itu disebut vulgar, dan senyumnya disebut cabul. Saat dia mengejar gadis-gadis kecil itu, dia bahkan berteriak, "Anakku yang berharga, jangan lari. Aku akan memberimu sesuatu yang enak untuk dimakan." Sialan, apakah kamu bahkan manusia? Chu Feng sangat marah tanpa henti. Dia berlari ke depan dan menendang orang tua itu ke tanah. Setelah itu, dia melemparkan tinju besar ke arah wajahnya yang vulgar. Ah! Pukulan Chu Feng sangat kuat dan lelaki tua itu terus menangis kesakitan saat dia dipukul. Dia tidak lagi memiliki senyum vulgarnya yang berharga saat dia meraung pada Chu Feng. "Siapa kamu? Anda berani memukul saya? Aduh, woi! Berhenti memukul! Berhenti! Siapa saya? Akulah orang yang akan membunuhmu." Semakin banyak Chu Feng mendengarnya berteriak, semakin marah dia. Jadi, pukulan berikutnya semakin kuat dan kuat. Dia pertama-tama membengkokkan hidung lelaki tua itu, membuat dagunya terkilir, mematahkan giginya, dan pada akhirnya, dengan paksa membelah tengkoraknya. Untuk menghindari meninggalkan bayangan yang lebih besar di hati gadis kecil itu, Chu Feng tidak menggunakan metode apapun yang terlalu berdarah. Setelah amarahnya hampir hilang, dia menggunakan kekuatan Egi untuk memakan lelaki tua itu saat dia masih hidup. Setelah merawat spiritualis dunia jubah abu-abu, Chu Feng menoleh untuk melihat ke arah sekelompok gadis kecil. Dia menemukan bahwa pada saat itu, mereka semua berdiri di mana mereka berada dan menggunakan mata besar berair mereka untuk menatap dirinya sendiri. Ketakutan dari sebelumnya masih melekat di wajah mereka. Namun, tatapan yang mereka lihat pada Chu Feng tidak mengandung rasa takut, seolah-olah mereka tahu bahwa Chu Feng tidak akan menyakiti mereka dan membantu mereka. "Kalian semua berasal dari desa dekat gunung." Chu Feng membuka mulutnya untuk bertanya. Gadis-gadis kecil itu menganggukkan kepala pada saat yang sama dan mereka jelas sangat imut. "Saya Niu." Tiba-tiba, suara muda, lembut, dan ringan terdengar saat seorang gadis kecil melangkah maju. Gadis itu memiliki pakaian yang sangat sederhana. Pakaian kainnya yang kasar penuh dengan tambalan, dan dari sepasang sepatu kecilnya, yang satu memperlihatkan 2 jari kaki, dan yang lainnya hanya memperlihatkan setengah kaki. Namun meski begitu, gadis kecil itu tetap tidak mau membuangnya. "Saya bersedia. Sekarang aku tahu kamu bukan? Saya dipercaya oleh 2 kakak laki-laki Anda untuk datang menjemput Anda." Chu Feng tersenyum sambil mengusap kepala kecil Niu. Dia menemukan bahwa gadis kecil itu sangat menyenangkan. Setelah itu, dengan metode khusus, Chu Feng diam-diam membawa sekelompok gadis kecil keluar dari kota kura-kura hitam. Baru pada saat itulah dia memanggil elang berkepala putih dan membantu sekelompok gadis kecil naik. "Little White, bawa mereka kembali ke desa tempat kita pergi hari ini."
Chu Feng berbicara dengan elang berkepala putih. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Little White juga mengangguk dengan sangat cerdas. Setelah melihat penampilan Little White, Chu Feng sangat puas. Itu sebabnya dia menyukai Little White. Meskipun dia sudah menguasai teknik Imperial Sky, Chu Feng masih suka menggunakan Little White sebagai alat transportasinya. Tidak hanya menghemat energi, Little White juga merupakan asisten yang kompeten. "Kakak, kamu tidak ikut dengan kami." Tiba-tiba, suara Niu-Niu terdengar. Memalingkan kepalanya ke belakang untuk melihat, Chu Feng menemukan bahwa semua gadis kecil lainnya yang duduk di atas elang berkepala putih sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Mereka berbaring di atas elang berkepala putih dan dengan erat mencengkeram bulu di punggungnya. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Tapi Niu-Niu berbeda. Pada saat itu, dia dengan berani duduk di lokasi leher elang berkepala putih. Dia meluruskan pinggang kecilnya dan menggunakan mata besarnya yang polos untuk menatap Chu Feng. "Aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak bisa pergi bersama kalian semua." Chu Feng tersenyum, lalu dia juga mengeluarkan beberapa emas dari cosmosatnya. Dia mencurinya dari kotak kura-kura hitam. Setelah menyerahkan emas itu kepada Niu-Niu, Chu Feng juga menginstruksikannya untuk memberikan emas itu kepada orang tuanya agar segera membawa mereka pergi dari desa. Dia juga menginstruksikannya untuk berkultivasi bela diri bersama dengan kakak laki-lakinya ketika dia besar nanti. Niu-Niu dengan cerdas mengangguk dan menjawab sambil mengingat semua kata-kata Chu Feng di dalam hatinya. Ketika Chu Feng bersiap untuk mengirim mereka pergi, dia juga bertanya, "Kakak, siapa namamu?" Setelah mendengar itu, Chu Feng sedikit ragu. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk untuk memberitahu Niu-Niu namanya. Tetapi setelah melihat kehausannya akan jawaban di matanya, Chu Feng masih tersenyum dan menjawab, "Chu Feng." "Kakak Chu Feng, aku akan selalu mengingatmu." Niu-Niu dengan manis tersenyum dan berkata. Iklan oleh Pub Future. Setelah mengirim Niu-Niu dan yang lainnya pergi, Chu Feng bersembunyi menyelinap kembali ke kediaman spiritualis dunia sesat. Dia mengenakan jubah roh dunianya, dan dengan nama spiritualis dunia, saat larut malam, dia mengumpulkan pasukan dari rumah Pangeran Qilin. Chu Feng ingin membuka pintu masuk makam kaisar untuk mencari harta karun di dalamnya, tetapi dia juga tahu bahwa di dalam makam kaisar sangat berbahaya. Dengan kekuatan satu orang, kesulitannya sangat besar. Jadi, karena ada begitu banyak orang dari kediaman Pangeran Qilin, tentu saja dia tidak akan menggunakan mereka untuk apa-apa. Dia bersiap untuk menggunakannya untuk membuka makam kaisar. Bahkan jika ada bahaya, dia akan membiarkan mereka pergi dulu untuk dikorbankan terlebih dahulu. Bahkan jika orang-orang di sini semuanya mati, Chu Feng tidak akan keberatan sedikit pun di dalam hatinya karena orang-orang dari rumah Pangeran Qilin yang dikirim selama ini semuanya berasal dari klan Lin. Chu Feng tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap klan Lin, jadi dia sangat ingin mereka semua mati. Namun, karena Chu Feng tiba-tiba mengumpulkan pasukan Qilin Princess Menshan bersama ketika larut malam untuk membuka pintu masuk formasi roh, itu menyebabkan banyak orang tidak senang. Saat Chu Feng sedang menyusun formasi, beberapa orang mulai berbisik satu sama lain saat mereka mengeluh secara tersembunyi. Kegilaan macam apa yang dilakukan orang tua cabul ini lagi untuk memanggil kita di waktu selarut ini? Siapa tahu? Mungkin dia mencemarkan beberapa gadis kecil sampai mati, dan karena dia bosan, dia datang untuk menyiksa kita. Brengsek. Dia benar-benar cabul. Mengapa rumah Pangeran Qilin kami mendukung monster seperti itu? SSST, jadilah sedikit lebih tenang. Klan Lin kita perlu bergantung padanya untuk menstabilkan posisi kita di rumah pangeran. Kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Chu Feng tidak peduli dengan diskusi orang-orang karena bahkan jika orang-orang mengutuk,
mereka tidak mengutuknya tetapi si cabul tua. Setelah dengan rajin meletakkan formasi penguraian super kuat, Chu Feng akhirnya selesai di bawah instruksi Egi, dan pada saat itu sudah mulai berputar. Formasi besar terbuka, dan cahaya berputar dan mengalir seperti matahari besok. Itu menerangi seluruh negeri, terutama simbol-simbol yang aneh. Mereka seolah-olah memiliki kehidupan dan mereka terus mencari pintu masuk formasi roh yang tersegel. Lihat, formasi roh cabul tua yang dia letakkan kali ini sepertinya berbeda. Ini sangat cantik secara tak terduga. Saat ini, banyak orang menghela nafas kagum. Cih, itu hanya pertunjukan palsu. Dari apa yang saya lihat, dia bahkan tidak bisa membuka pintu masuk Spirit Formation ini. Jika dia bisa, mengapa dia tidak membukanya lebih awal? Apa alasannya menunggu begitu lama? Tetapi beberapa orang juga merasa bahwa pintu masuk Spirit Formation tidak dapat dibuka. Tapi pada saat itu, cahaya dari formasi roh tiba-tiba menyusut dan mengikuti itu, seperti mata air yang mengalir mundur, itu melonjak ke pintu masuk formasi roh. Formasi roh yang awalnya tertutup, pada saat itu, menjadi lubang hitam besar. Pada saat itu, setiap orang tercengang saat mereka berkata dengan keterkejutan yang tak tertandingi, itu benar-benar terbuka. Bab 297, Formasi Ilusi. Pintu masuk ke makam kaisar sudah dibuka. Belum lagi yang lain, bahkan Chu Feng sangat bersemangat. Itu karena tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di dalamnya. Namun, mereka sangat menantikan harta dan peluang apa yang ada di dalamnya. Pada saat itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng dan menunggu perintah komandan untuk mengizinkan mereka masuk dan menemukan harta yang telah lama ditunggu-tunggu. Wus melihat itu, Chu Feng tidak berbicara karena dia tidak ingin mempelajari suara kasar dari spiritualis dunia sesat. Jadi, dia sedikit mengangkat lengannya, lalu tiba-tiba menjatuhkannya. Memasuki. Setelah perintah Chu Feng, pasukan rumah Pangeran Qilin semuanya bergegas ke pintu masuk makam kaisar sekaligus. Harus dikatakan bahwa pasukan Qilin Princess Mansion benar-benar terlatih dengan baik. Mereka menggunakan segala macam alat sebaik mungkin, dan pintu masuk yang awalnya gelap diterangi oleh obor mereka. Di bawah metode masuk yang terorganisir seperti itu, kelompok elit yang terdiri dari beberapa ribu orang dengan sangat cepat memasuki makam kaisar. Di depan mereka ada gua yang luas dan dalam. Setelah memasuki tempat itu, semua orang menjadi berhati-hati. Tidak ada satu orang pun yang bergerak sendiri, dan mereka sepenuhnya mengikuti perintah penerusan Chu Feng. Chu Feng, pintu masuk makam kaisar ini sama sekali tidak rusak sehingga sangat mungkin kita adalah orang pertama yang memasuki tempat ini. Anda harus beberapa kali lebih berhati-hati karena mekanisme di sini juga sama sekali tidak rusak. Jika mereka diaktifkan, mereka pasti akan menuju ke arah kalian semua. Egi dengan serius mengingatkan setelah maju beberapa saat. Chu Feng juga menemukan bahwa daerah itu berbeda. Itu terlalu besar. Setelah berjalan maju selama beberapa jam, mereka masih belum mencapai akhir. Semakin banyak mereka berjalan, semakin luas tempat itu. Pada akhirnya, seolah-olah mereka berjalan ke dunia bawah tanah yang tidak memiliki ujung atau batas. Chu Feng hanya bisa mengandalkan Wild Spirit Compass untuk menentukan kemana harus pergi. Namun, Chu Feng tidak tahu bahwa itu hanyalah permulaan. Saat Chu Feng dan yang lainnya berjalan seperti itu, seolah-olah mereka berjalan ke dunia yang tak terduga. Mereka sangat waspada dan mereka bergerak seolah-olah mereka akan mendirikan kemah setelah setiap langkah. Mereka terus maju di dunia yang sangat besar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan perlahan, bahkan pasukan yang terlatih dari rumah Pangeran Qilin tidak dapat menghindari perasaan putus asa. Mereka berpikir, apakah dunia bawah tanah ini tidak akan pernah berakhir? Namun, untungnya,
Perubahan muncul pada hari ke-10 mereka memasuki tempat itu. Di dunia gua yang luas, cahaya muncul di depan mereka. Itu adalah kota besar. Dinding batu berwarna putih, istana yang indah, tembok kota yang tinggi dan besar, gerbang besar yang lebar. Kota seperti itu muncul di dunia bawah tanah pada saat itu. Pada saat itu, semua orang sangat bersemangat. Siapa yang menciptakan kota seperti itu di dunia bawah tanah yang luas? Orang macam apa yang tinggal di sana? Atau apakah ada harta karun yang disembunyikan? Berpikir ke titik itu, semua orang tidak bisa lagi mengendalikan emosi mereka yang bersemangat. Melangkah ke depan, mereka menyerbu ke arah kota karena setelah 10 hari terburu-buru tanpa henti, kota itu seperti sinar matahari dari matahari terbit, dan itu membuat orang melihat harapan. Tapi ketika ribuan orang melonjak ke kota, Chu Feng mengerutkan kening. Dia terus merasa bahwa kota itu sangat aneh, namun dia tidak bisa mengatakan bagian mana yang salah. Saat dia melihat begitu banyak orang masuk ke kota namun tidak ada yang terjadi pada mereka, pada akhirnya, Chu Feng juga memutuskan untuk memasuki kota untuk melihatnya. Namun, segera setelah dia melangkah ke kota, Chu Feng merasa ada yang tidak beres. Dia menemukan saat dia terkejut bahwa kabut memenuhi kota dan dia bahkan tidak bisa melihat jalan ke depan. Itu bahkan sangat sunyi. Orang-orang yang masuk ke kota kastil semuanya menghilang. Bahkan tidak ada satupun bayangan yang tersisa, namun dia bisa dengan jelas mendengar langkah kaki mereka. Yang paling penting adalah setelah Chu Feng menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa tidak ada jalan kembali. Di sekelilingnya ke segala arah ada kabut. Sialan, ini adalah formasi roh. Chu Feng diam-diam mengutuk karena formasi roh terlalu kuat. Dengan kekuatan roh Chu Feng, dia sebenarnya tidak dapat mendeteksi bahwa itu adalah formasi dan pendeteksiannya berpikir bahwa ini benar-benar hanya sebuah kota. Ah! Tolong! Ah! Tidak! Jangan mendekatiku! Ah! Pada saat itu, di depan Chu Feng, segala macam tangisan menyedihkan yang merobek hati dan paru-paru terdengar tanpa henti. Tanpa berpikir, Chu Feng tahu pasti sesuatu yang buruk terjadi pada penjaga istana pangeran. Teriakan penderitaan yang menyakitkan terdengar untuk waktu yang lama. Chu Feng mendengarkan secara detail, dan setelah tangisan tanpa henti berhenti, Chu Feng mendapatkan hasil yang menakutkan. Jumlah tangisan sengsara yang baru saja terdengar persis sama dengan jumlah penjaga. Yang juga berarti bahwa semua orang yang datang ke sini, selain dia, sangat mungkin bertemu dengan situasi yang tidak mereka duga. Iklan oleh Pub Future. Egi, apa yang harus aku lakukan? Dalam formasi roh ini, saya tidak bisa merasakan apa-apa. Aku bahkan tidak bisa menemukan jalan kembali. Chu Feng saat ini bisa merasakan semburan rasa dingin yang menusuk tulang. Itu bukan rasa dingin yang sederhana. Itu adalah aura kematian. Aura kematian saat ini sedang mendekati dan memakan tubuhnya. Itu menyebabkan dia merasa panik saat dia buru-buru meminta bantuan Egi. Jangan khawatir. Jika saya tidak salah menebak, ini bukanlah formasi roh yang sederhana. Tampaknya lebih seperti formasi ilusi, kata Egi. Formasi ilusi? Maksudnya itu apa? Chu Feng dengan cepat bertanya. Artinya jika kamu ingin melewati formasi ini, teknik formasi roh yang kamu kuasai saat ini tidak dapat menguraikannya. Dalam formasi ini, kamu akan menciptakan ilusi. Ilusi itu akan menindas pikiran Anda. Jika Anda dapat melawan penindasan itu, Anda akan dapat melihat semua yang ada di depan mata Anda, melarikan diri dari kabut yang mengelilingi Anda, dan meninggalkan tempat ini. Namun, jika kamu tidak bisa melawan penindasan pikiran, kamu akan menjadi sama seperti orang-orang sebelumnya, dan kamu akan mati di sini, jelas Egi. Lalu apa yang harus aku lakukan?
Mengapa saya belum membuat ilusi apapun? Chou Feng merasa bingung. Feng Er. Tapi tepat pada saat itu, tiba-tiba, sebuah panggilan terdengar dari kabut. Setelah mendengar suara itu, tubuh Chou Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena suara itu sangat familiar. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke asal suara itu, bahkan dia tidak bisa menghindari keterkejutannya. Di tempat itu, puluhan sosok secara bertahap mendekat dan mereka semua adalah wajah yang familiar. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Chu. Mereka adalah anggota keluarga Chu yang telah meninggal, dan yang memimpin mereka adalah ayah Chou Feng. Ayah, kenapa kalian semua ada di sini? Saat dia melihat ayahnya sendiri, Chou Feng sangat emosional sehingga air mata panas memenuhi rongga matanya. Tanpa memikirkan apapun, dia bergegas ke arahnya. Chou Feng, jangan pergi. Itu ilusi. Tapi pada saat itu, suara Egi terdengar di otak Chou Feng. Ilusi. Chou Feng tiba-tiba terkejut. Ketika dia melihat kembali ke ayah ini, dia dengan heran menemukan bahwa ayahnya dan anggota keluarga Chu lainnya memegang pisau tajam di tangan mereka dan menindas jalan mereka menuju Chou Feng. Kecepatan dan kekuatan mereka berada di puncak alam mendalam. Wu saat menghadapi serangan mantan keluarganya, Chou Feng benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dengan kekuatan Egi, saat dia mengelak, dia bertanya, "Ayah, apakah itu kamu?" "Berhenti! Saya Chou Feng." "Goblok sia. Saya sudah memberitahu Anda bahwa itu adalah ilusi. Anda masih bertanya? Jangan ragu dan cepat bunuh mereka, atau dengan kekuatan mereka, mereka akan menjadi lebih kuat bersama dengan kesadaranmu yang berlumpur." Egi memperingatkan dengan tegas. Bab 298 Teknik Armor Kura-Kura Hitam. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Seolah-olah Chou Feng tenggelam dalam lingkaran yang aneh. Meskipun Egi terus-menerus mengingatkannya, meskipun dia sendiri tahu bahwa pemandangan di depan matanya hanyalah ilusi, ketika dia perlu membunuh keluarganya secara pribadi, dia tidak dapat mendinginkan hatinya, dan dia tidak dapat menyerang. Bodoh! Itu adalah ilusi dan itu bukan keluargamu. Jika Anda tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh Anda. Apakah kamu akan mati di sini? Apakah Anda akan menjadi seperti orang-orang itu dan terjebak sampai mati dalam formasi ini? Apa kau sadar akan hal ini? Egi dengan cemas melolong karena dia merasa pikiran Chou Feng bingung dengan formasi ilusi. Setelah mendengar lolongan Egi, Chou Feng awalnya sedikit ragu, tapi akhirnya dia sadar. Dia menggertakkan giginya, lalu berteriak keras, "Tidak! Aku tidak bisa mati di sini. Dasar ilusi terkutuk, matilah!" Setelah berbicara, Chou Feng menghentikan langkahnya untuk melarikan diri dan dia menutup matanya. Dia menggunakan Blade of the Void Dragoness Cry dan tekanan kuat turun dari langit. Lusinan ilusi ditekan dan mereka bahkan tidak bisa bergerak karena mereka hampir akan dihancurkan dengan paksa. "Feng Er, jangan! Cepat berhenti! Aku ayahmu! Feng Er, aku kakekmu! Jangan lakukan ini!" Tapi saat itu, ilusi yang sebelumnya agresif benar-benar mulai memanggil nama Chou Feng. Namun, tidak hanya Chou Feng yang telah menetapkan resolusinya tidak lagi memperhatikan mereka, dia bahkan meningkatkan kekuatan pedang-pedang Void Dragon. Akhirnya, puluhan ilusi itu dihancurkan secara paksa hingga mati hidup-hidup. Kesuksesan. Setelah merasa sudah tenang, Chou Feng perlahan membuka matanya. Tetapi ketika dia mengamati pandangannya ke sekeliling, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi membatu dan matanya langsung berubah drastis. Dia dengan ngeri menemukan bahwa ilusi tidak hilang. Di sekelilingnya, ada puluhan mayat. Mayat itu milik ayahnya dan anggota keluarga Chu lainnya. Kematian mereka sangat menyedihkan karena mereka semua hancur sampai mati.
Untuk kematian yang lebih ringan, dia masih bisa menentukan siapa adalah siapa. Tapi untuk kematian yang lebih serius, mereka sudah menjadi genangan darah dan wajah mereka bahkan tidak bisa dibedakan. Pof! Pada saat itu, Chu Feng tercengang saat dia tanpa daya berlutut di tanah. Dia sudah menggunakan kekuatan rohnya untuk mendeteksinya, dan dia menemukan bahwa mayat itu nyata. Bahkan ada aura keluarganya yang tersisa di tubuhnya. Dia sebenarnya, secara pribadi, telah membunuh keluarganya sendiri. Aku melakukan ini? Saya pribadi membunuh ayah saya, membunuh kakek saya, membunuh paman pertama saya, membunuh paman kedua saya. Chu Feng meraih kepalanya dengan kedua tangannya dan matanya berkedip-kedip. Pada saat itu, dia menjadi sedikit gila. Pikirannya hampir runtuh dan ekspresinya ingin mati karena rasa sakit kesedihan tergantung di wajahnya. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Ini hanya ilusi. Ilusi! Melihat itu, Egi dengan cepat mencoba mengingatkan Chu Feng. Tidak. Itu bukan ilusi. Itu ayah saya. Keluarga saya? Saya bisa merasakan aura mereka dan mereka sebenarnya tidak mati, tetapi saya secara pribadi membunuh mereka semua. Kamu bodoh. Itulah ilusi. Karena Anda tidak dapat melawan kekuatan formasi, itulah mengapa Anda tidak dapat menentukan apakah itu asli atau palsu. Kekuatan rohmu sudah berhenti bekerja di sini. Chu Feng, jadilah kuat. Ini seperti setan di hatimu. Ini adalah beban yang tidak bisa Anda lepaskan. Ilusi ini benar-benar mencengkeram kelemahanmu, jadi itulah mengapa itu menciptakan penampilan mereka. Kamu harus bertahan dan percaya pada dirimu sendiri. Percayalah bahwa Anda benar. Itu adalah ilusi dan semuanya palsu. Selama Anda bisa melestarikan, Anda bisa mengusir setan itu. Anda dapat menjernihkan hati nurani Anda dan tidak memikul beban lagi. Suara Egi terus terngiang di telinga Chu Feng dan itu seperti lampu yang memberi petunjuk arah. Itu membawa Chu Feng ke jalan bertahan hidup. Saat Egi terus mengingatkan, pikiran Chu Feng akhirnya mulai perlahan menjernihkan. Dia mulai percaya pada kata-kata Egi dan mulai percaya pada dirinya sendiri. Dia tidak lagi melarikan diri, dan dia menatap lurus ke mayat-mayat itu. Dia menatap lurus ke mayat ayahnya. Saat Chu Feng melihatnya secara langsung, mayat-mayat itu mulai berubah menjadi ilusi. Darahnya menghilang, mayatnya menghilang, dan pada akhirnya, ilusi itu benar-benar menghilang. Pada saat itu juga, Chu Feng akhirnya bisa melihat dengan tepat segala sesuatu di sekitarnya. Dia menemukan bahwa dia masih dalam kabut, tetapi perasaannya jika dibandingkan dengan sebelumnya benar-benar berbeda karena dia sudah mengetahui metode untuk menaklukkan formasi ilusi. Egi, terima kasih. Jika Anda tidak ada di sini, saya khawatir saya tidak akan melewati tahap yang menantang ini. Chu Feng menyeka keringat dingin di dahinya sambil merasakan ketakutan yang tersisa. Untuk apa kamu berterima kasih? Tidak perlu untuk itu, lagi pula, itu tidak bisa disalahkan pada Anda. Hanya bisa dikatakan bahwa ilusion formation terlalu kuat dan terlalu nyata. Itu bisa menipu jiwa seseorang dan tidak ada yang bisa menentukan bahwa itu palsu pada awalnya. Itu menyerang hati seseorang dengan emosi, karena tidak peduli apakah itu perasaan atau cinta keluarga, itu memungkinkan orang untuk mengabaikan keselamatan mereka sendiri, dan itu juga dapat membuat orang kehilangan akal sehatnya. Iklan oleh Pub Future. Tapi aku percaya bahkan tanpa aku, kamu pasti bisa mengatasi rintangan itu dan menghilangkan iblis hatimu dan melepaskannya. Egi tersenyum manis dan suaranya yang bersemangat sangat menyenangkan untuk didengarkan. Bagian terpenting adalah saat Chu Feng mendengarkan, hatinya menjadi hangat. Tidak buruk. Bukan bakat yang buruk. Tapi tiba-tiba,
suara yang dalam dan tua terdengar. Tiba-tiba terdengar di belakang Chu Feng. Setelah suara itu terdengar, tubuh Chu Feng tidak bisa membantu tetapi bergetar karena pada saat yang sama, dia merasakan perasaan penindasan yang sangat kuat di belakang punggungnya. Ketika dia menoleh untuk melihat, Chu Feng secara mengejutkan menemukan bahwa ada 2 pasang mata merah darah di belakangnya. Di dalam 4 mata seperti darah, 2 di antaranya sebesar lentera, dan 2 lainnya bahkan sebesar 2 lentera. Meskipun mata merah darah tidak memancarkan niat membunuh, Chu Feng masih tak henti-hentinya ketakutan saat melihat itu. Kekuatan rohnya tidak bekerja di lokasi itu, jadi dia tidak memiliki cara untuk mendeteksi siapa pemilik sepasang mata merah darah itu. Tapi dia tahu itu pasti keberadaan yang sangat kuat. "Nak, siapa namamu?" Suara yang dalam terdengar lagi, dan itu sekeras dan sejelas lonceng tembaga. "Saya Chu Feng. Senior, saya ingin tahu apa nama agung Anda?" Chu Feng dengan hormat menjawab. "Aku adalah teknik armor kura-kura hitam." "Wah, keberuntunganmu cukup bagus. Anda tidak hanya dapat menemukan tempat ini, Anda juga dapat melawan formasi ilusi. Setidaknya Anda memiliki beberapa potensi. Selama kamu bisa membantuku satu hal, aku akan mempertimbangkan untuk menyerahkan kemampuanku padamu. Tapi saya hanya ingin tahu apakah Anda bersedia membantu atau tidak." Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng langsung dalam ekstasi tak berujung. Teknik armor kura-kura hitam juga menyebut dirinya sebagai Ben Zun. Nada yang mirip dan nama yang mirip sudah memungkinkan Chu Feng menebak apa itu. Sangat mungkin bahwa itu adalah keterampilan rahasia lain yang tersembunyi di dalam makam kaisar. Ben Zun menggantikan aku, dan itu adalah cara untuk menamai diri sendiri ketika mereka adalah makhluk yang lebih tinggi. Berpikir ke titik itu, bagaimana mungkin Chu Feng berani ragu? Dia dengan cepat menjawab, "Senior, tolong beri saya perintah Anda. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik." "Haha, kamu anak kecil yang pintar. Sepertinya kamu tahu siapa aku. Aku merasakan aura familiar di dalam tubuhmu. Aku tidak pernah berpikir bahwa macan putih, pria yang sombong itu, akan benar-benar melayanimu." Bab 299, Eksplorasi Kastil Kuno. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu bisa merasakan teknik penyembelihan harimau putih yang ada di tubuhnya. "Haha, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan sebangga orang itu. Saya tidak keberatan mengenali master yang sama, tetapi jika Anda ingin menerima kemampuan saya masih perlu menguji keberanian Anda," kata teknik armor kura-kura hitam. "Menguji dengan cara apa?" Chu Feng dengan cepat bertanya. "Ikuti tempat ini dan lurus ke depan. Ada kastil batu kuno di sana. Jauh di dalam kastil batu, ada sebuah kotak yang disegel. Bawakan kotak itu kepadaku, maka aku akan memberikan kemampuanku kepadamu. Tentu saja, tidak akan semudah itu jika kamu ingin mengambil kotak itu. Anda memiliki batas 10 jam. Jika Anda tidak dapat melakukannya, itu berarti Anda dan saya tidak ditakdirkan untuk satu sama lain." Hahaha. Tiba-tiba, teknik armor kura-kura hitam anehnya tertawa keras, dan saat dia tertawa, kabut yang mengelilingi Chu Feng juga mundur. Saat kabut benar-benar menghilang, Chu Feng juga kembali ke dunia gua yang luas. Namun, teknik armor kura-kura hitam sudah menghilang dan tidak bisa dilihat. "Senior, apakah ada yang melindunginya? Atau apakah itu berarti ada suatu mekanisme?" Chu Feng dengan cepat dan keras bertanya, tapi itu sia-sia karena setelah teknik armor kura-kura hitam pergi, itu tidak kembali. Seolah-olah itu benar-benar menghilang dan tidak meninggalkan satu jejak pun. Pada saat itu,
Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah yang dikatakan teknik armor kura-kura hitam. Ada terowongan yang terbuat dari bebatuan gua. Itu sangat mirip dengan terowongan di pintu masuk makam kaisar di bawah kota burung Vermilion. Chu Feng tidak ragu saat dia mengeluarkan World Spirit Kompas lagi dan berjalan ke depan. Dia benar-benar tidak berdaya terhadap daya tarik keterampilan rahasia. Chu Feng, aku merasa keterampilan rahasia itu menipumu. Tapi pada saat itu Egi dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Egi, apa maksudmu? Chu Feng bertanya. Aku merasa skill rahasia itu licik. Itu tidak akan menurunkan kemampuannya kepada Anda dengan cara yang begitu sederhana. Mengesampingkan bahwa hal yang dia suruh kamu dapatkan sangat sulit didapat, bahkan jika kamu mendapatkannya, itu belum tentu mengakui kamu sebagai tuannya. Mungkin itu bahkan akan memakanmu. Egi mengingatkan. Benar-benar. Apa manfaat yang didapat dari menggunakan saya seperti itu? Chu Feng agak bingung. Itu sederhana. Alasan mengapa tetap di sini sangat mungkin karena macet di sini. Hal yang ingin Anda ambil mungkin bisa menjadi hal yang dapat memulihkan kebebasannya. Kamu perlu tahu bahwa keterampilan rahasia sangat sombong. Kecuali itu adalah orang yang sangat kuat, mereka tidak akan mau tunduk. Jadi, itu menyebabkan beberapa keterampilan rahasia tidak memilih master lain setelah meninggalkan master pertamanya. Jadi, dengan tubuh kebebasan, ia mengembara ke seluruh dunia. Kecuali bertemu dengan ahli super kuat yang memaksa mereka untuk tunduk, mereka tidak akan melayani orang lain. Keterampilan rahasia barusan mengatakan itu berbeda dari teknik penyembelihan harimau putih. Ia sengaja mengatakan bahwa ia tidak bangga, namun hal itu menyebabkan ia semakin curiga dalam menyembunyikan kesombongannya. Secara keseluruhan, saya merasa itu tidak akan mudah melayani Anda, dan lebih tepatnya, tampaknya memanfaatkan Anda. Jelas Egi. Sesungguhnya kebaikan yang berada dalam jangkauan sentuhan akan selalu membuat orang ragu. Namun, saat ini, saya bahkan tidak punya pilihan lain. Selain itu, yang saya takutkan saat ini adalah kotak yang ingin saya ambil tidak akan mudah diambil. Chu Feng sudah masuk ke terowongan gua besar. Di depannya, simbol besar yang padat juga muncul. Ini adalah simbol anti-iblis. Mungkinkah ada juga roh jahat yang menjaga di sini? Saat itu, bahkan Egi tidak bisa tetap tenang. Simbol anti-iblis digunakan untuk membatasi roh jahat, dan mereka yang mampu menjadi roh jahat membutuhkan setidaknya budidaya alam surga. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan Chu Feng. Sepertinya teknik armor kura-kura hitam benar-benar memberiku tugas yang sulit. Chu Feng tertawa pahit dan dia tidak bisa menghindari menjadi lebih berhati-hati. Namun, dia tidak menghentikan langkahnya ke depan karena dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu 10 jam. Setelah 2 jam bergegas, terowongan gua juga mulai menjadi besar dan simbol anti-iblis juga berkumpul lebih dekat. Yang juga berarti bahwa Chu Feng semakin dekat dan dekat dengan roh jahat itu. Akhirnya, setelah 2 jam berjalan, simbol anti-iblis menghilang dan sebuah kastil tua yang besar muncul di depan Chu Feng. Bentuk kastil tua itu seperti tengkorak manusia. Itu menyeramkan dan menakutkan, dan itu memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Agar tidak menarik perhatian, Chu Feng tidak punya pilihan selain menyingkirkan kompas roh dunia dan menyembunyikan auranya. Dengan hati-hati, dia masuk ke pintu masuk yang seperti mulut. Chu Feng, dengarkan aku. Dengan kekuatan Anda saat ini, jika Anda bertemu dengan roh jahat, Anda pasti akan mati. Roh jahat memahami kekuatan formasi roh, dan meskipun tidak memiliki kekuatan roh, jika itu mengunci Anda, melarikan diri hampir tidak mungkin. Iklan oleh Pub Future. Jadi, jika kamu bertemu dengan roh jahat, kamu harus membiarkan aku mengendalikan tubuhmu atau kamu dan aku akan mati di mulut roh jahat.
Jika dikonsumsi olehnya, bukan hanya kamu, bahkan aku pasti akan mati. Kami akan diserap dan dimurnikan seperti sumber energi dan kami akan menghilang sepenuhnya dan menyeluruh. Egi dengan serius mengingatkan. Chou Feng menganggukkan kepalanya. Dia telah melihat roh jahat sebelumnya dan dia tahu betapa menakutkannya hal-hal seperti itu. Persis seperti yang dikatakan Egi. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Ini bukan waktu untuk memalsukan kekuatan, jadi ketika saatnya tiba, dia akan melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dia akan membiarkan Egi mengendalikan tubuhnya. Bahkan jika Egi akan menerima beban yang sangat besar, selama mereka bisa bertahan, setidaknya dia punya cara untuk membantu Egi pulih. Tetapi jika mereka mati, itu berarti mereka tidak punya apa-apa. Setelah keputusan itu, Chou Feng melanjutkan lebih dalam ke kastil kuno. Semakin dalam dia pergi, semakin Chou Feng merasa terganggu. Dia heran menemukan bahwa hanya ada satu terowongan di kastil kuno. Untuk menghindari ditemukan oleh roh jahat, Chou Feng tidak berani menggunakan kekuatan rohnya untuk deteksi. Chou Feng terpaksa menjadi pasif dalam situasi itu. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa terus lurus ke depan, dan akhirnya Chou Feng mencapai akhir. Pada akhirnya, aula utama yang luas muncul di depan wajah Chou Feng. Gaya aula utama dapat dijelaskan dengan satu kata, aneh. Kegelisahan merembes kemana-mana seolah-olah roh jahat yang menakutkan bisa muncul di depan Chou Feng kapan saja. Tapi Chou Feng tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu karena pandangannya saat ini sudah tertarik ke kursi besar di ujungnya karena ada kotak aneh di kursi itu. Kotak itu sangat besar dan bentuknya sangat aneh. Itu tampak seperti peti mati. Tetapi peti mati itu memiliki ribuan lubang dan ukurannya 10 kali lipat dari peti mati biasa. Sialan. Ada formasi roh di kursi ini. Melihat roh jahat tidak ada di dalam kastil kuno, Chou Feng dengan cepat tiba di depan kursi besar itu. Tetapi dia menemukan bahwa di luar kursi, ada lapisan formasi roh pelindung yang sangat mengesankan. Jangan panik. Dengan teknik formasi roh yang saat ini Anda pegang, Anda harus dapat menguraikannya. Tapi tidak ada yang tahu kapan Evil Spirit akan kembali jadi kamu harus cepat. Egi mengingatkan. Aku hanya bisa melakukan itu. Chou Feng menggertakkan giginya. Untuk mendapatkan keterampilan rahasia, Chou Feng hanya bisa mengambil risiko ditangkap oleh roh jahat kapan saja untuk menguraikan formasi roh di kursi besar. Namun, semakin dia menguraikan, semakin Chou Feng merasa bermasalah. Dia merasa ada sepasang mata yang menatap ke belakang punggungnya, namun ketika dia berbalik untuk melihat, jelas tidak ada apa-apa di sana. Bab 300 Roh Jahat Mengenali Tuannya. Di dalam kastil kuno yang menakutkan, sambil merangkul emosi yang tidak nyaman, Chou Feng dengan gugup mengartikan formasi roh kursi itu. Akhirnya, setelah 4 jam penuh menguraikan, Chou Feng akhirnya membuka formasi roh. Pada saat itu, Chou Feng bermandikan keringat dan bahkan bajunya basah kuyup. Dia benar-benar gugup sampai ekstrim. 4 jam tentu saja merupakan waktu tersulit baginya untuk ditanggung karena dia tidak tahu kapan roh jahat yang menakutkan akan muncul dan menyegelnya di dalam aula utama. Tapi untungnya, dia akhirnya berhasil. Ketika dia berhasil membuka formasi roh, kotak aneh seperti peti mati bisa disentuh oleh Chou Feng. Tapi Chou Feng tidak kehilangan rasionalitasnya karena kegembiraan. Dia pertama kali menggunakan kekuatan rohnya untuk dengan hati-hati mengamati kotak aneh itu, dan setelah dia menemukan bahwa itu bukan kelainan, dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dan dia ingin membawa kotak itu pergi. Tapi bahkan sebelum membiarkan Chou Feng mendekatinya, cahaya menyilaukan dipancarkan dari kotak itu. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan merembes keluar dari kotak.
Chu Feng, lari! Ada roh jahat di dalam kotak ini. Tiba-tiba, Egi berteriak tegang. Apa? Roh jahat? Bagaimana bisa ada roh jahat di sini? Chu Feng pertama kali terkejut, lalu setelah itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dia sangat mengutuk di dalam hatinya. Sialan! Aku telah ditipu. Chu Feng sudah bereaksi terhadap situasinya. Dia tahu bahwa selalu ada roh jahat di kastil kuno. Namun, roh jahat di penjara di dalam kotak seperti peti mati, dan baru saja, dia menghabiskan 4 jam penuh hanya untuk memikirkan cara untuk melepaskan roh jahat yang paling dia khawatirkan dan takuti. Hal yang membuat Chu Feng paling tidak berdaya adalah dia benar-benar berhasil. Dia berhasil melepaskan roh jahat yang tersegel. Jelas, dia dipermainkan oleh teknik armor kura-kura hitam yang terkutuk. Tapi marah adalah marah dan langkah Chu Feng tidak bisa ragu. Dia sudah menggunakan teknik langit kekaisaran secara ekstrim dan dia melangkah dengan langkah besar saat dia melarikan diri keluar kastil kuno untuk hidupnya. Haha, aku dibebaskan. Akhirnya, saya bebas. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada manusia yang begitu lezat untuk saya nikmati begitu saya keluar. Para dewa memperlakukan saya dengan sangat baik. Hahaha. Saat Chu Feng melarikan diri, tawa menyeramkan yang tidak normal juga terdengar dari belakang Chu Feng. Secara bersamaan, gelombang aura yang sangat besar menindas ke arah Chu Feng dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Chu Feng, cepat! Serahkan tubuhmu padaku dan biarkan aku membawamu pergi dari tempat ini. Teriak Egi dengan gelisah. Tapi sudah terlambat. Sebelum Chu Feng bisa bereaksi terhadap itu, dia ditekan ke tanah oleh gelombang aura yang lebih kuat. Ketika dia mengeluarkan semua yang dia miliki untuk mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa monster yang menakutkan berdiri di depannya dan menatapnya. Itu adalah monster berbentuk manusia. Namun, itu seperti raksasa. Tingginya 15 meter, dengan sepasang mata bahkan lebih besar dari Chu Feng. Wajahnya juga sangat menyeramkan. Sepasang mata kosong, gigi tajam, dan gas berwarna merah yang beredar di sekujur tubuhnya semuanya memberitahu Chu Feng bahwa itu bukanlah manusia, melainkan roh jahat. Sialan! Jadi ini kekuatan roh jahat? Bahkan kekuatan rohku telah disegel dan hubunganku dengan Egi sepertinya telah terputus dan aku tidak dapat memberikan tubuhku lagi pada Egi. Chu Feng dengan erat mengerutkan kening. Sepanjang hidupnya sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Dengan tekanan yang murni unik, itu menyegel semua yang dimiliki Chu Feng. Penanaman. Kekuatan roh. Dia bahkan tidak dapat berkomunikasi dengan Egi. Itu menyebabkan Chu Feng mengalami jenis perasaan tertentu. Perasaan putus asa. Anda telah menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu di usia yang begitu muda ya? Anda memang memiliki beberapa metode. Nak, jangan takut. Saat aku memakanmu, aku tidak akan membiarkanmu merasakan sakit. Suara roh jahat sangat mengerikan. Itu benar-benar seperti setan. Hanya dengan mendengarkan suaranya, itu menyebabkan merinding di tulang belakang Chu Feng. Kamu ingin memakannya? Kamu tidak memenuhi syarat. Tapi pada saat itu, suara yang dalam dan kuno tiba-tiba terdengar. Setelah suara itu terdengar, bahkan kastil kuno yang besar pun bergetar. Siapa? Setelah terdengar dari suara itu, bahkan ekspresi evil spirit berubah drastis. Itu tidak bisa menahan pandangannya yang tajam ke arah pintu masuk. Saat itu, Chu Feng jelas bisa merasakan bumi bergetar di bawahnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu adalah suara langkah kaki, tapi kekuatan apa yang bisa menyebabkan tanah berguncang seperti itu di setiap langkah? Di bawah situasi itu,
bahkan roh jahat menjadi gelisah. Itu buru-buru meraih dengan tangannya yang besar dan meremas Chu Feng ke telapak tangannya. Itu sebenarnya ingin mengambil Chu Feng sebagai perisai pemblokiran panah. Iklan oleh Pu Future. Pada saat yang sama, langkah berat semakin dekat dan Chu Feng bisa melihat 4 mata merah darah muncul ke arah pintu masuk. Mungkinkah itu? Chu Feng merasa terkejut karena dia sudah mengenali keempat mata merah darah itu. Mengikuti kemunculan mata merah darah itu ada area kabut yang luas. Itu menyebabkan Chu Feng tidak dapat melihat tubuh aslinya, tetapi dia harus mengakui bahwa aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan daripada roh jahat yang memegang Chu Feng di tangannya. "Siapa kamu? Mengapa Anda menyusup ke wilayah saya?" Melihat itu, bahkan Evil Spirit pun menjadi takut. Saat ia berbicara, ia mundur dan menyusut. Tepat pada saat itu, kabut akhirnya mundur dan hal yang sangat besar muncul di depan Chu Feng dan roh jahat. Namun, benda besar itu memiliki penampilan yang sangat aneh. Itu seperti kura-kura besar, dan duri tajam memenuhi bagian atas cangkang kura-kura. Tetapi yang paling penting adalah bahwa di atas kura-kura besar itu, bahkan ada ular besar yang sangat menakutkan melingkari. Ular besar dan kura-kura berbagi satu tubuh. 2 pasang mata merah darah menatap Chu Feng dan roh jahat. Monster khusus itu jelas, tanpa diragukan lagi, teknik armor kura-kura hitam. "Kau bahkan tidak mengenaliku." Teknik armor kura-kura hitam dengan jijik memandang roh jahat. Itu kamu. Kamu dari waktu itu." Pada saat itu, roh jahat memiliki wajah penuh teror. Meski memiliki wajah yang sangat menyeramkan, ekspresi ketakutannya masih bisa terlihat. Tiba-tiba, roh jahat telah benar-benar berlutut ke tanah dan mulai mengemis ke arah teknik armor kura-kura hitam. Bahkan dikatakan dengan nada memohon, "Tuanku, saya tidak tahu bahwa Anda telah datang ke sini. Saya tersinggung jauh sebelumnya. Mohon maafkan saya." "Apakah kamu ingin hidup atau kamu ingin mati?" tanya teknik armor kura-kura hitam. "Hidup. Tentu saja saya ingin hidup." Roh jahat menjawab dengan picik. "Jika Anda ingin hidup, itu sederhana. Buka matamu, anjing, dan perhatikan baik-baik. Mulai sekarang, dia adalah tuanmu. Ketika Anda menjaga di sini, Anda tidak mengizinkan orang lain melewati tempat ini selain dia. Adapun dia, Anda tidak hanya perlu membiarkannya lewat, Anda juga perlu mendengarkan perintahnya." Teknik armor kura-kura hitam menunjuk Chu Feng dan berkata. Melihat itu, roh jahat tidak berani memiliki sedikit pun rasa tidak hormat. Itu buru-buru menempatkan Chu Feng yang berada di tangannya kembali ke tanah lalu berbicara kepada Chu Feng dengan nada hormat, "Bawahanmu memberi hormat kepada Tuan." Bab 301, tak tersentuh. Setidaknya kau mengerti sesuatu. Namun, saya harap Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan. Atau yang lain, Anda akan tahu apa konsekuensinya. Dengan patuh jaga di sini. Tunggu saat tuanmu membutuhkanmu, lalu lakukan saja tugasmu. Teknik armor kura-kura hitam dengan dingin menatap roh jahat, kemudian sejumlah besar kabut keluar dari tubuhnya, menelan Chu Feng, dan kemudian keduanya menghilang. Hanya roh jahat yang tersisa saat menatap di mana teknik armor kura-kura hitam berdiri sebelumnya dengan ekspresi panik. Setelah beberapa saat, perlahan menutup matanya. Pada saat itu, pikirannya melayang ke ingatannya yang jauh. Waktu telah berlalu terlalu lama, dan tidak ingat berapa tahun atau bulan hal itu terjadi. Ia hanya ingat bahwa di bawah komando beberapa spiritualis dunia jahat, pasukan yang terbuat dari roh jahat menyebabkan kekacauan di tanah tertentu dan menjarah sumber daya di mana-mana. Pegunungan dicap datar. Sungai-sungai menguap kering. Api pertempuran ada di mana-mana.
Pasukan mereka selalu melakukan apa yang mereka inginkan dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak satu inci pun rumput tumbuh dari tempat yang mereka lewati. Semua kehidupan yang mereka lihat dibantai. Namun, mereka yang membuat orang ketakutan hanya dengan mendengar nama mereka, yang menyebabkan warna wajah orang berubah ketika disebutkan, yang hampir sepenuhnya menghancurkan benua yang sangat kuat, dikalahkan oleh seorang laki-laki. Karena jaraknya yang terlalu jauh, ia tidak bisa melihat penampilan si jantan dengan jelas. Hanya ingat bahwa dengan satu serangan, dia benar-benar menghancurkan pasukan mereka. Sekilas, itu membunuh spiritualis dunia jahat yang memerintahkan mereka. Laki-laki itu begitu kuat sehingga tak terlukiskan. Di dunia ciptaan, dia tidak lagi tampak seperti manusia. Dia tampak lebih seperti dewa. Juga, selain laki-laki, ada juga 4 monster yang kejam dan kuat. Teknik armor kura-kura hitam adalah salah satunya. Tiba-tiba, roh jahat menghela nafas dan menyerah memikirkan untuk memulihkan kebebasannya sendiri. Itu dengan patuh kembali jauh ke dalam kastil kuno karena tidak berani untuk tidak mengikuti perintah teknik armor kura-kura hitam. Pada saat yang sama, Chu Feng hanya merasa tubuhnya melayang di udara, sepertinya bergerak cepat. Ketika kedua kakinya mendarat di tanah dan saat kabut menghilang, dia dengan heran menemukan bahwa dia kembali ke area di mana formasi ilusi sebelumnya dan teknik armor kura-kura hitam juga sedang menatapnya. Perjalanan yang membutuhkan waktu 4 jam baginya diselesaikan dengan teknik armor kura-kura hitam dalam sekejap. Senior, kamu. Pada saat itu, Chu Feng memiliki perut penuh pertanyaan, namun dia tidak tahu harus mulai bertanya dari mana. Kamu pasti sangat penasaran kenapa aku membiarkanmu melepaskan Evil Spirit, kan? Teknik armor kura-kura hitam tersenyum dan berkata, Chu Feng dengan keras menganggukkan kepalanya. Itu hanya pertanyaan kecil. Dibandingkan dengan itu, kurasa kau pasti lebih penasaran harta karun apa yang tersembunyi di tempat ini. Senior, mungkinkah kamu tahu apa yang tersembunyi di sini? Melihat itu, Chu Feng buru-buru dan bertanya dengan cermat. Haha, tentu saja. Semuanya di sini ditinggalkan oleh mantan tuanku. Semua yang ada di sini secara pribadi diciptakan dan diletakkan olehnya. Tapi sayangnya, aku tidak akan memberitahumu karena kami berjanji padanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang rahasia yang terkubur di sini. Teknik armor kura-kura hitam menyeringai dan berkata. Itu menyebabkan Chu Feng menjadi sangat terdiam dan dia merasakan dorongan menghina. Pikirnya dalam hati, jika kau tidak akan memberitahuku, kenapa kau masih bertanya apakah aku ingin mengetahuinya atau tidak? Bukankah itu sama dengan bermain-main dengan seseorang? Tampak melihat ketidakberdayaan Chu Feng, teknik armor kura-kura hitam tersenyum dan menambahkan, namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa harta karun yang tersembunyi di sini adalah harta yang sangat kuat. Itu adalah harta yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila, dapat menyebabkan perselisihan dalam keluarga, dapat menyebabkan kekasih saling membunuh, dapat menyebabkan hujan darah dan angin bau, dan bahkan dapat menghancurkan tanah ini di sini. Adapun kamu yang sekarang, tidak memiliki kualifikasi untuk mendekati harta karun itu. Jadi, bahkan jika saya memberitahu Anda apa itu tidak akan berguna. Tapi kau sangat beruntung. Beruntung Anda bertemu saya karena kurang lebih, saya akan membantu Anda. Misalnya, roh jahat barusan. Meskipun hanya pengawas yang terletak di lingkaran terluar, jika dapat digunakan oleh Anda, di masa depan, saat Anda melangkah ke tempat ini lagi, setidaknya akan sedikit membantu Anda. Iklan oleh Pub Future. Tapi sayangnya, setelah meninggalkan tubuh tuanku, kekuatanku sudah sangat berkurang. Saat ini, saya hanya ada dalam nama. Aku bisa menakut-nakuti minion kecil seperti yang tadi, tapi penjaga yang lebih dalam tidak akan mendengarkan perintahku.
Jadi, jika Anda ingin mendapatkan harta terdalam, Anda tetap harus mengandalkan diri sendiri. Setelah mendengar kata-kata teknik armor kura-kura hitam, Chu Feng terkejut di dalam hatinya. Jika teknik armor kura-kura hitam yang begitu kuat bahkan tidak bisa memerintahkan para penjaga, seberapa kuatkah mereka? Jika roh jahat yang mampu menekannya sampai mati lemas dan bahkan mampu memutuskan hubungan antara dia dan Egi, hanyalah antek kecil, betapa menakutkannya keberadaan antek kecil itu? Saat itu, Chu Feng benar-benar terpana. Dia menyadari untuk pertama kalinya bahwa dia sangat lemah. Bahkan jika dia adalah karakter yang bisa mengguncang bumi di Provinsi Azur dan bahkan jika dia adalah monster di mata orang, ketika menghadapi orang yang sangat kuat, dia bahkan bukan seekor semut pun. Paling-paling, dia hanyalah setitik debu yang tidak berarti. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar penasaran. Siapa penguasa tempat ini? Ranah apa yang dia masuki untuk menjadi begitu kuat? Apakah itu benar-benar ranah kaisar bela diri yang dikatakan Egi? Namun, bagi dia yang bahkan tidak melangkah ke alam mendalam, berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk memasuki alam martial emperor yang seperti sebuah legenda? Pada saat itu, Chu Feng dengan mencela diri sendiri menemukan bahwa bakatnya yang sangat dia banggakan, kecepatan peningkatan dan terobosan yang seperti dewa, kekuatan pertempuran yang melampaui level, benar-benar tidak banyak. Karena jika dia hanya mengandalkan itu, mungkin seumur hidupnya, dia tidak akan bisa menyentuh alam martial emperor. Dia adalah monster di mata orang lain, tetapi jika dia dilihat oleh para jenius sejati, dia hanyalah orang biasa-biasa saja. Misalnya, wanita berbaju ungu yang bahkan lebih muda darinya. Dunia begitu besar dan benua 9 provinsi hanyalah sudut gunung es. Cukup sulit bagi Chu Feng untuk membayangkan berapa banyak jenius yang tumbuh di dunia tanpa batas dan tanpa batas. Dan baginya, dia tidak benar-benar melangkah ke panggung yang luas. Jadi, dia harus menjadi lebih kuat. Dia harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Meskipun apakah kamu mendapatkan harta di tempat ini masih bergantung pada dirimu sendiri, aku akan tetap melakukan apa yang aku bisa untuk membantumu. Saat ini, bantuan terbesar yang dapat saya berikan kepada Anda adalah menyerahkan kemampuan saya kepada Anda. Ekspresi teknik armor kura-kura hitam tiba-tiba berubah serius. Setelah itu, tubuhnya mulai menjadi ilusi seperti bagaimana teknik penyembelihan harimau putih saat ia menjadi tubuh ilusi seperti kabut di pegunungan macan putih. Itu sebenarnya dan benar-benar ingin melekat pada tubuh Chu Feng untuk menyerahkan kekuatannya untuk digunakan Chu Feng. Tapi senior, kamu sama sekali tidak berhubungan denganku, jadi mengapa kamu membantuku seperti ini? Itu adalah tanda tanya terbesar di hati Chu Feng. Aku punya alasan untuk membantumu, seperti mengapa macan putih memilihmu. Alasan kami sama, dan untuk alasan apa ini, di masa depan, Anda secara alami akan mengungkapnya. Tiba-tiba, teknik armor kura-kura hitam ilusi menerkam ke arah Chu Feng dan memasuki tubuh Chu Feng. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi juga mulai berkumpul di otak Chu Feng. Bab 302, Kegelisahan yang tak terlukiskan. Bersamaan dengan semburan rasa sakit yang menusuk, gas seperti awan itu bergulir dan bergelombang dan seperti gelombang, itu mengebor ke dalam tubuh Chu Feng. Sejumlah besar informasi juga mulai muncul di otak Chu Feng. Itu membuat Chu Feng memahami kesan teknik armor kura-kura hitam. Jika dikatakan bahwa teknik penyembelihan harimau putih adalah metode serangan terkuat, teknik armor kura-kura hitam akan menjadi metode pertahanan terkuat. Metode pertahanannya bukan hanya baju besi yang tidak bisa dihancurkan. Jika Chu Feng benar-benar bisa memahaminya, dia bahkan bisa membuat kabut yang bisa mencampuri pikiran seseorang dan dari situ menyebabkan lawannya mati. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh lawan, dia masih bisa mengganggu mereka dalam pertempuran dan sangat mengurangi kekuatan pertempuran mereka.
Itu adalah area yang indah dari teknik armor kura-kura hitam. Pada saat yang sama, suara yang dalam dan kuno dari teknik armor kura-kura hitam juga terus terdengar di sebelah telinga Chu Feng. Chu Feng, dengarkan. Orang normal tidak bisa mendapatkan harta karun di tempat ini. Jadi, tidak perlu takut untuk menyebarkan rahasianya di sini karena orang yang bisa mendapatkan harta karunnya kurang dalam. Penjaga di sini dan penghalang di sini dapat memisahkan orang dari harta karun. Jadi, jangan mengincar pencapaian cepat atau keuntungan singkat. Sebelum memiliki kekuatan tertentu, jangan gegabah memasuki tempat ini. Jika Anda ingin tahu mengapa macan putih dan saya memilih Anda, carilah 2 teman lama kami yang lain dan buat mereka bersedia melayani Anda. Pada saat itu, rahasia tentang kita akan terungkap dengan sendirinya. Aku harap kita tidak memilih orang yang salah. Suara teknik armor kura-kura hitam menjadi semakin sunyi. Pada akhirnya, seiring dengan hilangnya suaranya, kabut yang tersisa di depan tubuh Chu Feng juga menghilang. Juga, dia meninggalkan misteri yang harus diungkap oleh Chu Feng sendiri. Jadi ternyata ada alasan khusus kenapa teknik penyembelihan harimau putih dan teknik armor kura-kura hitam memilihku ya? 2 teman lama mereka seharusnya menjadi 2 keterampilan rahasia lainnya, bukan? Jadi memang, ada skill rahasia di setiap pintu masuk. Chu Feng berdiri di tempatnya dan pikirannya tidak stabil. Alasan apa lagi yang bisa ada? Jelas, mereka melihat potensi Anda atau teknik pembantaian harimau putih dan keterampilan rahasia yang tersembunyi di pegunungan Azure Dragon tidak akan memilih Anda daripada master lain. Jika bersikeras bahwa itu rahasia, sangat mungkin terjadi hal yang tak terbayangkan ketika mereka berempat berkumpul dalam satu tubuh kan. Tepat pada saat itu, suara manis dan indah Egi tiba-tiba terdengar. Egi, tidak ada yang terjadi padamu? Ini bagus. Pada saat itu, Chu Feng sangat senang karena dia menemukan bahwa hubungan awalnya terputus antara dia dan Egi dipulihkan dan dia bisa merasakan keberadaan Egi sekali lagi. Apa yang bisa terjadi padaku? Sambungan hanya terputus sementara karena roh jahat dari dunia roh hantu. Namun, harus dikatakan bahwa roh jahat memiliki beberapa kemampuan. Saya khawatir orang normal di alam surga tidak akan bisa mengalahkannya, kata Egi sambil melengkungkan mulutnya. Jadi roh jahat itu berasal dari dunia roh hantu? Tidak heran itu terlihat seperti hantu dan sangat menakutkan. Chu Feng memiliki ekspresi pencerahan. Jangan menatap kosong dan pergi. Anda tidak dapat lagi menyelidiki di sekitar tempat ini. Anda setidaknya harus mencapai alam surga atau tidak kembali ke tempat ini. Egi mengingatkan. Singkatnya, dia sudah tahu bahwa makam kaisar itu dalam dan tak terduga. Setidaknya, dia cukup lama untuk bisa mencarinya. Bukan hanya dia, bahkan dinasti Jiang mungkin tidak memiliki kualifikasi itu. Tapi setelah Chu Feng berjalan keluar untuk jarak pendek, dia dengan heran menemukan bahwa sebuah kota muncul di belakangnya. Memfokuskan matanya untuk melihat, itu adalah formasi ilusi yang Chu Feng dan yang lainnya melangkah lebih awal. Chu Feng sedikit terkejut. Meskipun dia sudah mengalami cobaan formasi ilusi, ketika dia melihat formasi saat ini, merinding masih turun ke punggungnya karena formasi itu benar-benar terlalu mengerikan. Formasi ilusi awalnya tidak terlihat, jadi pergilah. Dengan formasi ilusi, saya yakin banyak orang tidak akan bisa melewatinya. Bahkan jika mereka bisa melewati sini, mereka tidak bisa melewati pos pemeriksaan nanti. Di benua ini, benar-benar tidak ada orang yang bisa mendekati harta itu, kata Egi dengan jijik. Chu Feng juga merasa bahwa Egi berbicara cukup masuk akal karena formasi ilusi hanya lingkaran terluar. Roh jahat yang digambarkan sebagai antek kecil oleh teknik armor kura-kura hitam sudah begitu kuat, jadi dia benar-benar tidak berani membayangkan seperti apa keberadaan penjaga yang lebih dalam itu.
Mungkin itu monster yang benar-benar bisa menghancurkan semua yang ada di benua ini, kan? Namun, selama dia memikirkan monster yang bisa menghancurkan benua 9 provinsi, Chu Feng tidak mau berpikir bahwa sepertinya ada monster yang disegel di dunia spiritualnya, dan dari deskripsi Egi, itu monster adalah eksistensi yang dapat menyebabkan kekacauan di benua 9 provinsi. Iklan oleh Pub Future. Juga, Egi mengatakan bahwa monster yang disegel itu tidak banyak terlihat di matanya. Dari nadanya, Chu Feng bisa merasakan bahwa dia sepertinya tidak membual. Dia tampaknya benar-benar memiliki kekuatan yang memungkinkannya untuk memandang rendah segalanya. Namun, Egi yang begitu kuat dan monster yang bisa menghancurkan benua 9 provinsi disegel di dunia spiritualnya. Itu membuat Chu Feng membayangkan betapa kuatnya orang yang melakukan semua itu. Apakah itu orang tuanya? Atau kerabatnya? Atau siapa? Ayah, ibu, apakah kalian berdua masih di dunia ini? Pertanyaan itu bergema di hati Chu Feng. Seberapa besar dia berharap bahwa orang tuanya sendiri masih ada di dunia? Itu adalah kebenaran yang paling ingin dia ketahui. Karena dia sudah menjelajah, ketika dia kembali, Chu Feng bisa bergegas kembali tanpa sedikit pun rasa takut. Kecepatannya meningkat pesat, dan hanya setelah beberapa hari, dia tiba kembali di pintu masuk. Namun, di jalan kembali, Chu Feng menemukan beberapa mayat dari orang-orang dari rumah Pangeran Qilin yang meninggal secara menyedihkan oleh mekanisme di dunia gua. Dapat dilihat bahwa setelah dia berhasil membuka pintu masuk, kediaman Pangeran Qilin juga mengirim beberapa ahli untuk mencari di tempat ini. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka yang tidak mengetahui teknik formasi roh tidak dapat menghindari mekanisme yang paling sederhana sekalipun. Tapi hal yang Chu Feng paling tidak mengerti adalah bahwa setelah berita menyebar, penguasa rumah Pangeran Qilin, tuan rumah tidak menunjukkan dirinya. Biasanya, setelah membuka pintu masuk ke harta karun yang sangat mungkin menyembunyikan harta karun yang tak ada habisnya, bahkan jika itu adalah tuan rumah itu, dia akan sangat tersentuh dan dia seharusnya segera datang untuk menangani masalah ini secara pribadi. Jadi, karena dia belum muncul, itu jelas tidak masuk akal. Tapi Chu Feng terlalu malas untuk memikirkan hal-hal itu. Saat para penjaga lengah, dia diam-diam meninggalkan tempat itu. Chu Feng sudah bersiap untuk meninggalkan Provinsi Azur. Jadi, sebelum dia berangkat, dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang, dan orang pertama yang ingin dia ucapkan selamat tinggal adalah kerabatnya. Setelah beberapa saat terburu-buru, Chu Feng akhirnya kembali ke kota tempat tinggal Chu Guyu dan yang lainnya. Ketika dia memasuki kota, Chu Feng masih berpikir. Setelah mengambil keterampilan bela diri peringkat 6 yang diberikan Li Zangqing kepadanya, dia bertanya-tanya betapa bahagianya Chu Guyu dan yang lainnya, dan mungkin mereka bahkan akan kesulitan tidur. Chu Feng, kamu akhirnya muncul. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Namun, saat Chu Feng memasuki kediaman, Chu Yu berlari keluar dengan wajah panik. Dia memeluk Chu Feng, dan dia bahkan bisa merasakan tubuhnya gemetar dengan suara tangisan yang keluar dari mulutnya. Secara bersamaan, semua anggota keluarga Chu lainnya di belakang Chu Yu sama-sama gembira dan khawatir, dan dengan rasa takut yang melekat di wajah mereka, mereka memandang Chu Feng seolah-olah dia kembali dari gerbang neraka. Chu Yu, apa yang kalian semua lakukan? Saya baik-baik saja dan tidak ada yang terjadi pada saya. Chu Feng benar-benar tidak tahu harus berbuat apa karena Chu Yu dan yang lainnya, dan pada saat yang sama, dia juga merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.